kelindahan antara iman dan praktik nyata keseharian. Lalu Pak Uni Kalbari di sini dia memberikan satu aksi nyata, yaitu Paskas Pasukan Amal Soleh yang berpusat pada kegiatan kemanusiaan, terutama ketika kondisi banjir ya Pak ya. Di sini aksi nyata yang dilakukan pada tahun 2021 di Kabupaten Sintang. Nah, bagaimana juga ternyata dari dua pemaparan sebelumnya Pak Asep menyampaikan tentang nilai kebaikan tertinggi selain mengabdi kepada Tuhan itu ada yang disebut dengan khalifatullah, merawat alam semesta ya Pak ya. Lalu kemudian dari paparan Pak Uni Kalbari ada nilai yaitu mempersiapkan mati yang baik melalui ladang amal yang tidak terputus. Jadi dua pemaparan yang sangat luar biasa. Selanjutnya bagaimana dengan pemaparan dari Bapak Pendeta Setiono. Beliau hanya ingin diperkenalkan sebagai seorang pendeta. Mungkin selanjutnya bisa memperkenalkan diri ya Pak untuk kami. Dipersilakan Pak. Oh ya. Ya, selamat siang Bapak Ibu Saudara. Saya berterima kasih untuk Pak Hermes yang saya di sini disuruh menyampaikan kesaksian. Jadi bukan paparan, kesaksian praktis apa yang sudah dilakukan gereja terhadap isu lingkungan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, saya berasal dari gereja GKMI, itu Gereja Kristen Mulia Indonesia, didirikan tahun 1921 di Kudus, di Gunung Mulia Bapak Ibu Saudara. Masuk di Kalimantan Barat itu tahun 76, secara khusus di Kapuas Hulu. Nah Bapak Ibu Saudara, secara sinodal kami sudah memprogramkan tentang isu perdamaian dengan lingkungan atau keutuhan ciptaan. Nah karena itu Bapak Ibu Saudara, apa yang sudah kami lakukan dengan isu lingkungan ini? Yang pertama secara sinodal kami ada namanya bulan perdamaian, yaitu bulan 9, di mana seluruh pengajaran itu tentang lingkungan, bagaimana mencintai alam lingkungannya. Bahkan tema ini sudah dibuat lagu jingle, mencintai alam lingkungannya. Nah seperti itu Bapak Ibu Saudara. Nah, tidak hanya bergerak dalam bidang itu saja. Misalnya ini tahun 2024 kemarin kita menanam, ada program namanya ini menanam 25.000 pohon. Ini kita sudah ada programnya secara khusus di Pati. Nah Bapak Ibu Saudara, ini bisa dicek apa yang sudah kita lakukan dengan MDS. Ini namanya Minonet Diakonia Service, program resapan air tanam. Ini mangga secara khusus di Pati, tapi programnya adalah 25.000 pohon. Sebelum tahun-tahunnya kita pernah di Lampung menanam ya bakau di mangrove Bapak Ibu Saudara. Karena isu ini memang secara khusus GKMI sangat peduli dengan isu ini. Contohnya Bapak Ibu selanjutnya kita punya tenaga pertanian. Jadi di Kapuas Hulu kita punya 2 tenaga pertanian yang membina bagaimana orang itu tidak menebang hutan. Nah ini masalahnya kenapa orang mau hidup tetapi nggak ada sumber alam yang lain. Nah karena itu nebang pohon dan dijual. Nah karena itu kita punya tenaga pertanian dengan namanya small business. Jadi kita melatih misalnya membuat jamu. Lalu kita mengembangkan kalau tenaga pertanian akan membina dalam bidang penanaman karet. Kalau sekarang ini kita sudah ganti dengan keraton atau puri. Hampir semua gereja atau semua hamba Tuhan untuk sustainable mencukupi keperluannya untuk ya kalau dari umat kan terbatas, maka kita ada namanya small business membina. Misalnya kami juga punya 12 kios misi. Kios ini adalah kita sewakan dan bagaimana bisa membiayai hamba-hamba Tuhan di pedalaman untuk bisa membina mereka dalam bidang ekonomi. Yang menjadi masalah hutan rusak itu apanya? Itu masalahnya karena dianggap ekonomi, nilai ekonomi. Nah bagaimana kita melestarikan alam itu dengan membina jemaat atau hamba Tuhan dengan small business. Seperti saya membina misalnya membuat jamu, kunyit, temulawak, jahe. Nah Bapak Ibu bisa beli dengan saya, satu pohonnya 15.000. Kunyitnya itu untuk emak, untuk sakit, pokoknya bermacam lah. Itu ada keterangannya. Saya membina di situ. Jadi kami tidak hanya mencegah, tetapi memang prakteknya sudah ada. Dan nanti kalau Bapak Ibu mau datang, silahkan datang. Kami ada yayasannya, bahkan anak-anak dari pedalaman juga kita punya asrama untuk melatih mereka dalam pendidikan maupun pelestarian lingkungan. Nah seperti itu Bapak Ibu Saudara. Jadi yang pertama secara sinodal, secara kegerejaan kita memang ada bulan khusus untuk mengajar temanya
Minggu 1, 2, 3, dan 4 itu tentang perdamaian dengan lingkungan, juga alam semesta. Lalu kami meningkatkan small business, dan itu memang sudah ada. Tenaga kesehatan kita ada, tenaga pertaniannya juga ada, tenaga rohaniawannya juga ada. Nah, kita sudah praktekkan itu nyata. Karena kebanyakan gereja kami di tepi hutan. Bagaimana kami bisa, jangan tebang hutan, tapi kami tidak memberikan solusi pekerjaan yang baik. Karena itu salah satunya kami, hampir semua gereja kami, 40 gereja itu punya kebun puri miliknya gereja maupun miliknya pribadi, sehingga mereka tidak lagi, kami sarankan tidak membuka hutan lagi supaya itu menjadi nyata. Yang terakhir, ikan cepat, ikan gabus, semakin cepat semakin bagus. Tambah ikan lele tidak bertele-tele. Saya diberi waktu katanya 5 menit. Satu lagi yang terbaru, kita kerjasama dengan Universitas UKDW, Duta Wacana di Yogyakarta, Bapak Ibu Saudara, untuk menangani lingkungan. Jadi kemarin sudah ada survei baik di Depak maupun di gereja kami, ada bagaimana cara menangani dengan baik dengan akademisi. Jadi itu sudah 2 kali kita adakan survei, dan bagaimana penanganannya, kemungkinan besar tindak lanjutnya tahun 2025 ini akan dilaksanakan bagaimana bisa menangani lingkungan, membina masyarakat secara ekonomi, sehingga itu menjadi baik. Jadi Bapak Ibu Saudara, ya ini kesaksian apa yang sudah kami lakukan. Secara pengajaran itu ada khotbah-khotbah, secara praktis kami ada pembinaan small business. Nah, saya sendiri salah khusus fasilitator untuk small business. Jadi saya sendiri juga ada bisnis bagaimana saya tidak menebang hutan. Bapak Ibu kalau ke Putus Ibu bisa nginep di homestay saya, 100.000 satu malam, lengkap. Nah, lengkap dengan dapur, jemuran, kipas angin, lalu spring bed. Jadi Bapak Ibu Saudara, supaya saya tidak menebang hutan, ya saya punya small business. Jadi ini Bapak Ibu yang kami lakukan. Jadi secara pengajaran kami ada setiap bulan 9 itu penuh. Lalu setiap yang praktis kita ada pembinaan small business. Bermacam-macam, kalau istri saya dan saya buat jamu, dan saya juga pijat refleksi. Sudah tadi ada yang sudah saya praktekkan pijat refleksi. Pijat refleksi itu memang tidak semua penyakit bisa, ada beberapa penyakit yang tidak bisa dipijat refleksi. Salah satunya mata keranjang. Nah, itu yang bisa. Nah, itu Bapak Ibu yang bisa. Nah, doakan Bapak Ibu Saudara, masalah lingkungan ini akan semakin efektif karena nanti dari Duta Wacana akan mendatangkan ahli tentang tanah, tentang air, lalu tentang pengelolaan lingkungan, sehingga kami nanti dilengkapi semakin baik. Karena ini surveinya baik di Depak pun kita sudah survei di Depak, kemarin ada survei di sana juga tentang tokoh agama maupun pembinaan dengan kami Bapak Ibu. Ini buktinya, dan memang targetnya 25.000 pohon. Itu kalau satu gereja nggak mampu. Jadi setiap gereja misalnya ada 100 pokok, 200 pokok, atau berapa juta, 3 juta uang yang disalurkan untuk penanaman. Kita pindah-pindah Bapak Ibu, ada di Sulawesi, ada waktu banjir di Wasior di Papua, kita juga ada di sana. Dan tenaga yang kita utus juga ada teman kami yang pernah diutus ke Sulawesi. Jadi terima kasih untuk kesaksian. Yang pertama, pengajaran kami sudah lakukan, lalu secara praktis juga kita ada pembinaan tentang small business supaya ya penebangan hutan ini tidak bertambah. Kalau tadi kita lihat semuanya dampak-dampak ini. Karena apa? Itu kebutuhan perut. Kalau perutnya nggak kenyang, gimana kita bisa itu? Karena itu perlu pembinaan small business ke lapisan yang paling bawah ke masyarakat. Entah itu membuat kue atau apa saja, sehingga nanti bisa menghasilkan tentang perikanan. Misalnya teman kami juga hamba Tuhan memelihara ikan arwana dan sebagainya. Kira-kira itu saja, mungkin sudah kelamaan. Minta maaf kalau kelamaan. Baik, terima Terima kasih Pak Pendeta Setiono. Jadi dua presentasi terakhir itu berbicara bagaimana ternyata penting lintas iman menyinggung terkait dengan ketahanan sosial dan ekonomi umat untuk meningkatkan kemandirian income sosial dan ekonomi itu sendiri. Nah, dari Pak Uni Kalbari tadi menyinggung bagaimana pasukan amal soleh itu bergerak di bidang kemanusiaan, lalu menjalankan zakat infak, sedekah dan wakaf. Berbicara tentang lahan produktif yang masih di itu kan? Dan di sini dia masih di BK3CU Kalimantan. Berbicara tentang small business, selain pengajaran pengetahuan melalui perdamaian,
bulan 9 bicara mencintai alam lingkungan, lalu kemudian program 25.000 pohon, dan ada small business memenuhi kebutuhan ekonomi umat dengan membina small business, baik itu ada tenaga pertanian, kesehatan, dan yang terbaru kerjasama dengan UKDW. Semoga terrealisasi tahun 2026. Capitalnya Baik, udah terima kasih. lumayan. Kita akan lanjut ke presenter Cuman dari Kalimantan Timur. Cuman Di sini lupa ada Pak Mak solidaritas apa pendidikan. Nah, awalnya pilar pertama kan Persilahkan Pak. berkembang karena pendidikan. Bagaimana dengan Makanya kondisi di Kelingkumang wilayah tuh Kalimantan Timur, Pak? fokus ke pendidikan. Kalau kayak Kelingkumang kayak ini kan udah keluar dari skop kan. Dia ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Johannes kan. Halo. Shalom. Kami sebenarnya cuma mencoba menyampaikan dengan waktu yang cukup singkat kemarin, menulis beberapa kalimat apa yang sudah kami lakukan dan mungkin apa yang kami ingin usulkan di tempat kami. Yang kami sebut inisiasi lintas agama Interpret di Kutai Barat Kalimantan Timur yang ingin kami sampaikan hari ini. Perlu kami sampaikan bahwa Kalimantan Timur ini dilewati oleh sungai mungkin yang kedua di terpanjang di Indonesia. Kalau dasar pertama Kapuas di Kalbar ini, yang kedua Sungai Mahakam. ketiga Dengan kondisi hutannya seperti ini, di Pontianak ini ada jalan Mahakam, ada jalan Barito. Jalan Kapuas mana agak darat maupun air sebenarnya tidak ada di tempat lain. Di Kaltip ini tidak ada badak, Kapuas kami kabupaten. ada gajah kecil. kecil. Gajah Di nih. Kaltip, jadi kalau Bapak Ibu pernah suruh ke Kaltip sudah ke Kaltip. Ada gajah nih, gajah kecil. Jalan ke sana. Gajahnya kecilnya. Ada Tapi gajah. kata orang Gajah. buat lumba-lumba, tapi kami Pesut. sebutnya pesut. Pesut ya. Di Sungai Mahakam. Cuman ini juga semakin sudah semakin menurun ya Ya, udah hampir langka. pesutnya. jumlahnya. Mungkin tinggal beberapa puluh ekor aja lagi. Nah, ini yang perlu kita Dia warnanya Gimana nggak ini? apa? Melihat sungai ini Perlu kita jaga lengkap karena semua. kita tahu kalau ada makhluk yang hilang punah berarti ada kerusakan dampak yang yang sangat besar yang akan kita temui nanti. Selanjutnya bahwa sama dengan di Kalteng bahwa dengan sebenarnya kalau kami sebut ini alam, Tuhan dan manusia, Pak. Sebenarnya Tuhan diciptakan untuk memegang amanah, untuk menjaga alam ini. Tapi karena Tuhan juga diberi akal, maka manusia juga diberi akal, maka mohon maaf dalam mengelola alam ini yang muncul biasa adalah keserakahan. Akibat keserakahan inilah sebenarnya yang mengakibatkan kita mungkin berkumpul di sini. Nah, jadi saya mau ucapkan dulu selamat berjumpa, bermusyawarah dalam satu cita rasa yang luhur. Semoga dengan Similoka hari ini kita menuju suatu upaya di lintas iman untuk konservasi alam di Kalimantan. Dulu Pak. Selanjutnya kami mau sampaikan apa dulu yang sudah kami lakukan selama ini. Jadi sebelum Bu Jimmy dari WWF di FKB menyampaikan bahwa sepertinya perlu kita duduk bersama di antara para pemeluk atau tokoh agama untuk memperhatikan lingkungan. Sebenarnya kami di FKOB dan di Kemenang sudah melaksanakan beberapa kegiatan. Yang pertama itu pada tahun 2023 kami sudah melaksanakan jalan sehat dalam pemungutan sampah di kegiatannya Hari Amal Bakti Kemenang. Jadi kami FKUB sudah melaksanakan itu. Kemudian di 2024 itu kebetulan akan menghadapi Pileg, jadi kami tidak bisa ikut terlalu ramai-ramai.
hanya tidak jadi. Kemudian terakhir lagi yang sebelum ke sini, Bu. Jadi pelaksanaannya sebelum kami berangkat itu ada kegiatan jalan santai lagi antara beberapa tokoh agama sebelum ke sini. Jadi hari Sabtu kami berangkat dari kampung kami. Sebelum berangkat itu kami paginya ada acara jalan sehat dan pungut sampah dulu. Karena 2023 kita mulai, 2024 karena ada pileg stop, 2025 kita jalankan lagi. Kemudian beberapa waktu yang lalu kita juga ada lokal lintas agama. Ini menghadirkan pembicara dari lingkungan hidup, dari kita sendiri UKUB, dari WM, kemudian dari pemerintah yaitu pada waktu itu. Kemudian ada beberapa mungkin banyak kegiatan yang tidak saya sebutkan, mungkin bisa dibaca karena cukup banyak. Tapi pada intinya sebelum teman-teman datang, sebenarnya kami sudah ada masing-masing melakukan kegiatan yang mungkin tidak terstruktur, tidak kita bahas bersama karena masing-masing peluru agama ini melaksanakan dengan cara masing-masing. Spiritual, diskusi mungkin perlu kita sekarang itu yang kurang itu adalah pendidikan politik karena anak-anak teologi lingkungan seperti makanya kalau tidak holistik itu dibangun mulai dari bina iman anak, makanya program-program itu tuh harusnya sinergis. Kami sebutnya mungkin teologi lingkungan dalam pengertian kami bahwa menghadirkan Tuhan kebanyakan gini lingkungan. Artinya orientasi berpikir orang yang mau melakukan kerja sosial keagamaan itu sekarang itu makin tergerus. Padahal banyak aktivis-aktivis itu yang mempunyai tenaga dan waktu. Cuman terkadang tuh itu yang menjadi masalah momok bensinnya. Bensin itu berarti pembiayaannya. Sekarang rumah retret itu kan tidak lagi gimana ya, karena memang biayanya mandiri jadi berat. Padahal yang paling penting bukan seremonialnya beberapa hari, konsistensinya di paroki, stasi dan lingkungan. Artinya dapat kita seminggu sekali, setiap minggu lagi. Nah gitu ya, minimal itu gini seminggu sekali karena anak-anak sekarang orang muda harus globalisasi, dia tinggal di rumah saja. Sosialisasi tambah susah. Lanjut. Makanya penting untuk sebenarnya itu ada salah satu usulan adakan wifi gratis di gereja sehingga mereka bisa ngumpul di gereja, ngopi di gereja, ngumpul. Penggunaan ajaran agama sebagai dasar pendekatan membuat isu sekarang kalau lingkungan mengumpulkan mereka tanpa adanya wifi kenapa kami beranggapan kan sangat sulit karena kita pada tahu karena dia generasi gadget selama ini dan di tempat kita mungkin tidak bisa melarang dia menggunakan daerah, tetapi kita mulai mensondingkan untuk mereka bisa muncul di sejak YouTube, TikTok. otonomi ini semata dicabut dengan Tapi ada wifi gratis yang disediakan 24 jam di situ. Pertambangan di pusat. Sehingga di tempat kami kan mereka tinggal pakai akses kode saja. Tanpa Ya ini kan, biasa saja. ada ini paroki mana stasiun ini yang baru adminnya. Jika dia udah mau diregistrasi, kami di sana itu Pak. cuma apakah Mungkin di Kalteng mungkin ada masing-masing koridor pastor itu kepala Pak paroki untuk dan penambangan DPP-nya paham. batu bara tanpa izin. Jadi dia tidak punya izin. Saya nggak tahu tuh, kalau di Dia kami Palangka menempatkan lahan kadang setiap aktivitas mereka ditambang. di gereja itu nggak sinkron. Kemudian dia Ya justru itu. Jadi kalau di sana DPP jalan sendiri, kalau Bapak mau lihat pertambangan yang Kerawang jalan sendiri. artinya masif terbuka tanpa izin silahkan ke sana Pak. Dan di lewat pengangkutannya itu lewat di depan kegiatan di sana malah kami pemuda Katolik yang buat. aparat. Maksudnya apalagi kantor Kemarin pemerintah, kantor aparat dengan aman-aman ada saja. presiden Jadi cendekiawan di Selatan sana Tengah, Indonesia yang pemuda Katolik pun sebenarnya. bulan Desember. Jadi Harusnya itu yang buat di sinilah kita kayak jadi sekarang. tuntut.
yang bisa Dulu menghentikan kan istilahnya idealisme itu kan banyak aktivis cuma gereja itu kayaknya yang dari harusnya bisa kesadaran hati, di artinya dari agama aja lagi Pak. diaborsi dia Kenapa? secara Karena di situ apa pemerintah ya, melihat banyak aparat pembina keamanan, OMK yang polisi baik dan itu lain akhirnya melihat ya karena masalah ekonomi akhirnya bahwa ya ini izinnya berhenti. tidak ada. Tapi kok Itu bisa tidak eksis? bisa disalahkan. Nah, jadi kita berharap mungkin dari hati Cuman nurani aja konsistensinya, lagi, dari agama aja lagi, misalnya dari pengkaderan iman, misalnya, para orang-orang yang punya iman aja LK, lagi yang bisa menghentikan ini. Karena itu kan secara banyak yang hukum kayaknya secara prinsipnya, tidak bisa dihentikan. oh saya punya program Tapi sendiri, kita saya selalu punya, berharap mudah-mudahan ke depannya bisa dihentikan. padahal kita maunya holistik. Kemudian pemberdayaan masyarakat lokal melalui nilai budaya dan adat. Berat itu kalau gereja nggak dukung. Kearifan lokal di sana kalau kita kita ini. mau Ya sampaikan apalagi bahwa dukungan secara masyarakat kita moral itu penting. itu sudah membangun Jangan- bakat Kami pernah atau buat punya ini kalwan hutan pelatihan kalwan pribadi sebenarnya ininya. oleh Kalau masyarakat jadi kita. satu Dan minggu itu sudah Ya, 1 betul-betul tahun itu dijaga, sekali tidak minggu. boleh diganggu. itu kerjasama Perlu PMUI, kami KMK, sampaikan mungkin di ininya setahu kami dana kami mandiri jadi mungkin sendiri. di Kalimantan ini Kebetulan yang ada pertama pendampingan di hutan pastor adat dari yang maka diakui pastor SD. cuma di Kutai Barat, Udah habis aja, di aku suka Kalbar. peduli. Cuma saya tidak apa di Sita atau di mana ya. Sekedar datang ke misa juga. Disetujui yang diakui oleh kementerian. Jadi di setiap daerah itu Justru ada kami hutan kurang adat. kurang Tapi yang bisa diakui dengan apalah, SK kurang peka. kalau di Kaltim baru satu kami Pak dari di tempat kami kebetulan. Nah, jadi ini itu cermin bahwa memang kearifan lokal, kearifan masyarakat kita ini memang sudah terbentuk dari awal. Tinggal kita yang Dulu itu bisa kan pernah meningkatkannya Regio dan Kalimantan menjaganya. dari Kemudian ini Kalbar, adalah Kaltim semua Puskupkan itu ngumpul di Tirtaria. Ada namanya apa skenario building kan SB dan forecasting untuk menyampaikan itu. Tapi apakah dijadikan dokumen dan konsistensi tidak untuk itu? Dan ini tantangan dalam ya implementasi kita program. sebagai umat aktivis ini kan biasa Beberapa terbelenggu tantangan itu yang dihadapi ini adalah perbedaan perspektif benturan-benturan birokrasi perspektif agama dan internal. budaya. Jadi ini memang Kalau birokrasi keterbatasan di sumber daya, luar ya kita komitmen bisa jangka panjang. soundingkan secara Mungkin organisatoris. dilanjut aja. Soalnya Kalau panjang, birokrasi masih panjang. internal ini Nah, kami membutuhkan langsung yang masuk namanya saja ke pendekatan rencana apa namanya Jadi, aspek sosial rencana yang kami konsistensi. dalam Tapi rangka kalau lintas agama udah ini, oke DWP-nya yaitu orang yang kita mungkin bina bisa sudah dijadikan, lewat. mungkin untuk di tempat lain, yaitu yang pertama adalah pemilihan dan telur diskusi dulu yang lintas dikejar agama. atau ayamnya. Temanya Lebih banyak perspektif agama kita dalam ya konservasi alam, berbuat jejaring yaitu sekarang mengundang pemuka agama. dalam Mohon maaf, komunitas-komunitas bukan kami ada mengatakan bahwa agama itu tidak ada peduli lingkungan. channel dengan Tapi kenapa kami misalnya mengundang pemuka agama supaya kami tahu radio daerah atau apa kami kita coba untuk sebenarnya pendekatan tokoh-tokohnya ini peduli sebenarnya dengan lingkungan atau tidak. Itu Pak. Kalau agamanya sudah pasti iya, tapi tokoh-tokohnya ini kita mau lihat dulu. nah itu Baru kita nanti kita panas-panas di awal ya, bukan. cuma ada yang konsisten tetapi itu tadi dukungannya itu ya personil-personilnya kan membutuhkan yang namanya bonding apa semacam pendanaannya untuk ini dan juga hal-hal kayak gitu itu di dunia modern kontemporer sekarang itu penting. Kita mau buat kegiatan misalnya di rumah retret, pembangunan lingkungan ini. rumah retret mungkin Makanya sudah kami mulai ada yang di daerah seminar terjangkau, dulu yang nanti dilanjutkan dengan tapi pelatihan. untuk datang ke sana menggunakan Pelatihan ini armada bis yang cukup digali mahal. dari sumber, maksudnya sumber Nah. hasil dari Coba perhatikan, seminar misalnya belum lagi lanjut. kesadaran biaya retret misalnya 300.000 misalnya, Lanjut Pak. ya kan itu dianggap mahal Yang tadi yang B ya. ketimbang lebih Program bagus di kursus kolaborasi lintas agama yaitu yaitu kegiatan sampai menanam ada pohon. pelarangan orang tua Kegiatan ini misalnya sebenarnya jangan jauh sudah ya misalnya dilaksanakan oleh kegiatan kawan. kalau di KMK itu namanya ada Tapi Orka Bina khusus ya. kayaknya untuk Orka yang Bina itu kan umat adalah temu kader Muslim. pertama kata Bahwa pertama sebelum, bahasanya Orka Bina kalau enggak tahu dinikahkan, di KMK sana apa namanya mereka kalau yang wajib untuk 1 menanam tahun pohon. sekali sebenarnya itu awalnya Nah, itu kedepannya semacam kayak retret kita tapi kan inginkan proses ini bukan pembinaannya hanya umat Muslim.
Tapi semua agama sebelum 60%-nya dilakukan oleh senior-seniornya. Sama. dan Tapi mendapat surat nikah yang mestinya kita Nah, itu. Tapi kan ya namanya apapun ya kan namanya gereja Katolik yang ada di kampus itu kan itu. wajib Tapi ada orang tua yang tidak mendukung. dengan adanya bukti. Nanti di sini Makanya hadirnya kenapa ada ikut dilarang orang tua? Woi, saya bilang lokasi penanaman emang dan bibit KMK bagi yang tidak sarang mampu. penyambung. Jangan sampai kita juga menjadi penghalang. Kami mau nanam tidak punya dana untuk beli bibit. Ah, itu kesadaran itu tuh perlu dibangun kampanye itu. Atau alasannya mereka Contoh kayak misalnya kita memperjuangkan berdirinya kapel kayak di hutan dulu udah berapa dari tahun 2001 anak Pak Cornelis sudah jadi anggota dewan sekarang, dia baru Porkabina kan. Itu dulu kami panitianya, lalu kami ya minta lahan untuk pendirian kapel. Jumlahnya lahannya hilang, terus minta dikasih tapi sampai sekarang ya itu juga di KPB kan ya kita tuh tak berdaya karena kita tidak sinergis gitu Pak. Ada yang memang aktivis tapi dia tidak berpikir ngapainlah bangun ini toh kita ada gereja di paroki. Tapi apakah efektif anak mahasiswa ke sana? Tidak. Karena apa? Yang namanya komunitas tuh kan dibuat suasana enak. Anak muda kan anak yang berkomunikasi dan berkumpul. Secara spesifik inginnya kami itu dibangun. Disitulah kita bisa arahkan. Kantor kalau bahasa adanya kantor Karolin itu ketua pemuda Katolik sini. Iya, ketua pemuda Katolik. Tapi kan balik lagi. Waktu dia SMA kan tidak terlalu, ya dia hanya aktif peserta saja. Waktu mahasiswa juga dia hanya kuliah saja, ya ada aktif gitu kan. Tapi kan lebih kompleks ketika dia sudah menjadi anggota dewan itu kan kompleksitas masalahnya menjadi, nah makanya ada bagian yang tidak terpikirkan oleh dia. Kenapa kan tidak ada gangguan kalau tapi itulah tadi mungkin komunikasi kita tidak ada, komunitas kita juga jadwalnya itu diubah. Jadi dengan ada jam biasa juga kumpulnya kalau tidak di tempat makanya dulu di luar artinya di antara kami kan jadi ya sekarang kita bergerak sesuai dengan pekerjaan masing-masing jadinya. Aktivis misalnya saya ya ada akses untuk jadi PNS. Ya udah pas kebetulan saya ditempatkan penyuluh ya di situ. Di sini ada rumah Pancasila sekaligus nanti taman edukasi untuk komunikasi dan komunitas itu butuh biaya yang tak sedikit, butuh biaya, waktu dan tenaga, 3 hal itu. Kebanyakan orang ya kan waktu dan tenaga itu mau, tetapi butuh yang namanya dukungan semangat moral. Kadang yang sebenarnya persoalannya itu masalahnya itu dimulai dari yang namanya kepedulian dulu. Cuman untuk sampai ke titik itu dibutuhkan yang namanya komunikasi intensif. Jadi kita inginnya membuat buku tentang perspektif masing-masing agama. Jadi sekarang ini kan persoalannya itu menjadi klasik. Gimana sih? Mungkin di Al-Quran, kemudian yang Kristen baik Katolik maupun Protestan, kita minta teman-teman di Alkitab itu bagaimana dan lingkungan. Kalau kita mau sinergis dan bisa. Ini kita akan bagikan ke sekolah-sekolah sesuai dengan agama masing-masing. Nah, jadi di sekolah Muslim mungkin makanya akses itu dibuka. Muslim, ya. Di sekolah umum misalnya ada peluang misalnya. Nah, saya mengajar juga di Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak. Satu-satunya sekolah tinggi agama Katolik negeri yang ada di Indonesia. Kayaknya kalau buku ini orang tua kayak satu-satunya.
Padahal di situ biaya termurah, kemudian ada S2 teologinya, sekarang ada tambah 3 jurusan baru, pastoral konseling, kemudian teologi. Selanjutnya, tapi untuk sini kalau kita pembiayaan itu tidak dari pemerintah, itu akan berat. Kalau memang namanya swadaya itu butuh yang namanya konsistensi. Seperti perlindungan adat, seperti kami sampaikan tadi bahwa sebenarnya di kabupaten kami konsisten. Remotiknya Pak. Karena di kabupaten kami Assalamualaikum. Contoh kita jangan jauh kegiatan pemuda Katolik PMKRI itu kan mulai dari hutan lindung ada. tidak terpikirkan kan membuat dana abadi dari generasi ke generasi. Sampai saya bilang dengan jangan seperti kami dulu lah, saya bilang kan. Ini duitnya ada, habis. Duit ini habis. Tidak ada kan berapa persen itu disimpan untuk nanti suatu saat 10, 20, 30 tahun itu nanti dipakai lagi oleh generasi selanjutnya, bunganya saja. Pemerintahan kami sebenarnya Kayak kami di wilayah kami masyarakat itu ada Pemuda istilah Katolik lemo. itu setiap tahun itu sudah dapat dana bantuan dari Pemprov. Ya kan, dana bantuan dari Pemprov itu kan kita harus minta tuh loh, Matius 7 ayat 7 kan, mintalah, carilah dan ketukkan. Tapi apakah konsisten enggak? Lalu alumni janganlah besar, saya bilang. Satu alumni itu 1 bulan 5.000 ya, karena kita tidak minta yang banyak. Bayangkan kalau 1.000 alumni 1 bulan udah berapa untuk dana abadi saja. Nah itu tahun 2012 saya kampanyekan dengan KMK, dengan PMKRI. Apa? Maka ini juga konsistensinya. perlu perlindungan khusus. Karena masalah pembiayaan ini menjadi momok. Ini jelas. Oke, pas ada kepentingan politik dapat. Saya dapat dana bank karena saya dekat dengan orang politik atau orang pengusaha. Setelah dia selesai, dia tutup akses itu. Adik-adik yang lain tidak bisa. Kita juga ada taburan sama Pak. Itu yang sering terjadi. Taburan ada. Hanya Kalau ketika khusus dia sudah ada timur yang bisa kepentingan. satu, artinya pemerintah pusat yang SK Bupati itu ada 4.